gegara di belakang si dukun itu. Lela melihat ada berdiri sesosok perempuan mengerikan. Dia pakai kebaya hijau, kepalanya ada sebuah mahkota. Dan pas Lela tengok ke bagian bawah, setengah tubuhnya ular. Apa nggak teriak? Astaga, siapa kamu? Pergi kamu, jangan ganggu aku, kata Lela kayak gitu kan. Nah, pas si Lela ini lagi teriak-teriak, Bu Oya, mamanya Lela, juga ngalamin gangguan yang nggak kalah ngeri, Wak. Dari pandangannya ibunya si Lela ini, justru Lela lah yang lagi berubah wujud. Tubuhnya Lela yang jadi perempuan setengah ular. Ngapa anakku gitu? Lela. Jadi posisi mereka ini kebalik, Wak. Lela ngelihat ada sosok mengerikan di belakang si dukun, sementara Bu Oya mamanya nengok Lela yang kayak gitu. Lela yang jadi makhluk mengerikan. Nah, khawatir cucunya kenapa-napa, Bu Oya pun langsung merebut si Jatmiko dari gendongan si Lela itu. Dan di situ Pak Dukun pun langsung membacakan doa supaya Lela ini nggak histeris lagi. Udah ditenangin loh itu kan, anak yang jasad anaknya diamanin sama mamanya. Nah, di situ Pak Dukun bilang, mohon maaf Bapak Ibu, Jatmiko memang sudah meninggal dunia. Dari apa yang saya tahu, dia ini direbut paksa sama sosok perempuan setengah ular dan gak akan dikembalikan lagi. Dengar itu langsung ngelahkan Bu Oya, setengah ular. Tadi aku tengok juga setengah ular, tapi kan aku belum ngomong apa-apa sama Pak Dukun. Pak Dukun langsung nyembuhin si Lela kan. Dan Lela juga nengok setengah ular itu. Di situ Bu Oya langsung nanya, siapa sosok itu Pak? Kenapa dia mau bawa cucu saya? Saya juga nggak tahu deh ini siapa. Tapi dari auranya, sepertinya dia pengen ngambil Jatmiko karena memang tubuhnya Jatmiko ini wangi kata gitu. Nah, waktu dengar penjelasannya Pak Dukun, Wak, Yono nih suaminya siapa ini? Suaminya si Lela langsung marah. Bapak jangan sembarangan ngomong ya. Gak mungkin lah anak saya dibawa sama sosok setengah ular. Yang bener aja kamu. Kalaupun dia meninggal ya memang udah takdirnya dia meninggal. Bukan karena masalah sosok-sosok kayak gitu. Apa sih Bapak nih? Nah, di situ Pak Dukun cuma bisa narik napas aja, Wak. Dan dia gak ngejelasin apa-apa lagi. Bukan karena Pak Dukun ini takut, tapi karena dia tahu orang kayak Yono ini gak bakal percaya sama omongan dia. Dan bener aja Yono ini tetap kekeh sama keyakinannya. Sampai akhirnya pada suatu hari ada sebuah kejadian yang memperkuat dugaan ada yang gak beres terkait kematian Jatmiko, dan itu dilihat langsung sama si Yono, Wak, ya. Jadi waktu itu nih, di malam itu waktu mereka sudah pulang ziarah dari makamnya Jatmiko, pas baru mau keluar area kuburan, Wak, Yono ngelihat ada seorang perempuan yang lagi duduk di ranting pohon sambil gendong bayi. Wajah perempuan sama bayinya memang gak kelihatan, Wak, karena kan memang udah gelap kan. Tapi yang bikin Yono merinding adalah bayi itu digendong dengan kain batik bermotif awan. Nah, kain ini adalah kain yang pernah dia belikan untuk Jatmiko. Ada sama si perempuan bergelantung ini. Apa itu? Apa tuh? Dia masih ingat betul kain itu, Wak. Tapi dia takut di situ kan. Dia larilah ini ke rumah dengan perasaan gak karuan. Barulah, Wak, setelah dia melihat itu, Yono jadi yakin sama perkataan Pak Dukun tempo hari itu. Kalau memang Jatmiko ini meninggal gara-gara jiwanya diambil sama sosok perempuan setengah ular itu. Apa memang betul ya kata Pak Dukun kemarin tuh ya? Gitu. Nah, di saat Yono ini sudah mulai percaya sama omongannya Pak Dukun, Wak, kondisi mentalnya Lela justru makin terpuruk lagi. Apalagi omongan-omongan jahat dari mertua sama iparnya makin hari makin bikin si Lela ini kena mental dan mulai bertingkah nggak wajar. Dimana mama aku tuh dia sempat dia sering ngebandiin, ngasih makan, bahkan seolah-olah menyusui guling, bantal guling. Seolah-olah guling itu tuh ya Jatmiko gitu. Pernah mama aku kayak gitu. Karena makin hari kondisinya Lela ini makin mengkhawatirkan, Yono suaminya pun akhirnya mutusin untuk ajak istrinya ini pergi dari kampung itu. Daripada Lela makin tertekan di kampung ini, mending aku ajak balik aja lah ke Jakarta. Dan betul aja setelah pindah ke kota ini, kondisi Lela pun pelan-pelan membaik, Wak. Setahun kemudian Lela ini hamil lagi dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Arin. Siapa Arin ini? Inilah Wawa yang ngirim cerita ini ya. Nah, kelahiran Arin waktu itu betul-betul menjadi obat buat kepedihan ibunya, Wak. Tapi meskipun hati ibu Lela ini udah cukup terobati, gangguan mistis itu ternyata belum sepenuhnya hilang loh, Wak. Kejadian aneh kembali menimpa Lela dan kejadian ini lagi-lagi bikin hatinya kembali gak tenang. Dan gak cuma Lela aja, Arin juga turut mengalaminya. Masuk lagi ke ceritanya. Jadi nih, Wak, pada suatu hari sekitar jam 1 malam, Bu Lela ini lagi sibuk nyusuin Arin yang masih bayi waktu itu. Nah, di tengah keheningan itu, tiba-tiba muncul lagi ada sosok wanita setengah ular berbaju hijau tepat di hadapannya sih Bu Lela yang lagi nyusuin ini. Belum sempat ngatain apa-apa, sosok itu tiba-tiba udah ngomong kayak gini. Udah, gak usah takut. Aku gak akan ambil anakmu lagi. Sebagai balas budi,
Justru anakmu ini yang akan aku beri perlindungan sepanjang hidup, kata si sosok itu. Meskipun kata itu kedengarannya menenangkan nih, Bu Lela ya panik lah tiba-tiba nengok sosok depan dia kan dalam